akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Okta. Selamat pagi Bu Eni. Mohon izin hari ini saya menjadi pengamat dalam proses coaching Bu Okta dengan Pak Anang ya. Baik Bu Eni, silakan dengan senang hati. Jadi begini Bu Okta, saya ingin menyampaikan instrumen pengamatan yang akan saya lakukan dengan Bu Okta selaku coach ya. Oh iya Bu, jadi bagaimana Bu Eni? Jadi saya sampaikan pada awal ya Bu, kalau pengamatan saya ini bukan untuk menilai Bu Okta sebagai coach, tapi ini sebagai bagian dari proses pembelajaran kita ya Bu. Silahkan Bu Okta lihat dulu instrumennya. Kalau menurut Bu Okta, instrumen ini apakah sudah cukup untuk membantu pengembangan diri Bu Okta sebagai coach nantinya? Saya rasa sih sudah Bu Eni, sehingga Bu Eni bisa menggunakan instrumen ini dalam proses observasi ini. Oke, terima kasih Bu Okta. Kalau begini, instrumen ini sudah mencakup kompetensi coaching menurut Bu Okta. Dari kompetensi inti coaching ini, Bu Okta ingin fokus di bagian mananya? Saya pikir saya ingin Bu Eni membantu saya mengamati kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga ingin mengetahui apakah proses coaching saya tidak menghakimi dan tanpa asumsi gitu. Oh, baik Bu Okta. Lalu bagian kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi Bu? Mungkin Bu Eni bisa fokus pada pilihan kata saya, kemudian sikap tubuh saya nanti. Oke, hebat sekali Bu Okta. Lalu kira-kira indikator apa nantinya yang akan saya amati untuk menunjukkan ketercapaian tujuan dari Bu Okta? Apa ya Bu? Kayaknya sih ketika proses coaching saya berjalan dengan baik, kemudian coach juga terlihat nyaman, saya tidak memberikan pertanyaan yang menghakimi. Mungkin begitu saja Bu ini. Oke, saya jadikan catatan ya Bu untuk pengamatan proses coaching nanti. Adakah kompetensi lain yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Okta? Saya rasa untuk saat ini saya ingin fokus pada kompetensi pertanyaan berbobot. Oke, menarik sekali ya Bu Okta. Semoga sukses nanti proses coachingnya ya Bu Okta. Baik, terima kasih banyak Bu Eni. Sama-sama. Halo Pak Anang. Halo Bu Okta. Bagaimana kabarnya Pak Anang? Baik Bu, tapi agak sedikit bingung sih Bu. Bingung kenapa nih? Ya sebenarnya saya mau cerita-cerita aja Bu, gitu. Sama Bu Mau Okta. cerita? Tentang kelas saya Bu. Oh, tuh. Jadi, Pak Anang kira-kira kalau pembicaraan ini saya lakukan apakah Pak Anang berkenan? Boleh Bu. Ya, baik. Apa nih yang membuat Pak Anang bingung? Tadi disampaikan tentang pembelajaran di kelas ya? Iya Bu. Jadi begini masalahnya itu kan di kelas saya itu siswanya kurang aktif seperti kelasnya Bu Okta, gitu kan. Nah saya tuh pengennya itu siswa saya itu di kelas aktif gitu Bu. Jadi Pak Anang tuh ingin siswanya aktif di kelas. Iya. Jadi menurut Pak Anang ini tujuan dari pembicaraan kita nanti apa ya? Yang ingin Pak Anang inginkan nanti? Dari pembicaraan kita ini tentunya saya menginginkan sebuah perubahan Bu. Ya khususnya buat kelas saya gitu. Jadi kelas saya bisa berubah. Jadi itu yang akan kita tuju ya Pak Anang. Semoga pembicaraan kita nanti dapat menemukan solusi yang terbaik untuk Pak Anang, kemudian untuk permasalahannya juga. Iya betul Bu. Tadi Pak Anang menyampaikan kalau ingin kelasnya aktif, anak-anaknya aktif ya Pak Anang. Apakah ada hal yang membuat anak-anak ini selalu diam di kelas Pak? Kenapa bisa tidak aktif gitu? Bisa tidak aktif itu mungkin metode saya dalam mengajar bisa jadi ya Bu. Lalu Atau saya kurang memotivasi dalam belajar siswa gitu ya, bisa jadi itu. Jadi menurut Pak Anang kalau tidak metode yang dilakukan, Iya. apa tadi? Proses mengajar proses saya mengajar. ya, kemudian saya mungkin kurang memotivasi siswa gitu. Lalu Pak Anang apakah punya tindakan, punya rencana tindakan untuk selanjutnya? Selama ini saya kan sudah mencoba juga sih Bu untuk mengaktifkan siswa. Saya menggunakan media seperti PPT itu, cuman kan
ketika media itu saya gunakan sama saja sih siswa tetap kurang aktif. Mungkin Bu, itu kan bentuknya yang saya tayangkan itu kan model PPT aja. Mungkin saya bisa menayangkan video, mungkin juga bisa saya mengajak siswa untuk belajar di luar dengan mengenal apa yang dipelajari secara langsung begitu Bu. Bagus sekali kalau menurut saya Pak Anang, rencana Pak Anang menggunakan media kemudian masukkan video. Kira-kira apa ada hal yang lain yang bisa Pak Anang lakukan selain Mungkin itu pembelajaran. Kalau memotivasi siswa, mungkin saya bisa ngajak siswa bernyanyi Bu pada awal pembelajaran. Oh iya ya Pak Anang musisi ya. Iya Ya bisa. mungkin saya bisa lakukan itu Bu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Terus kalau menurut Pak Anang, apakah efektif menggunakan lagu-lagu, menggunakan video kemudian mengajak siswa bernyanyi? Apakah menurut Pak Anang pribadi ini efektif untuk pembelajaran di kelas Pak Anang? Kalau dibilang efektif itu saya pernah melakukan itu Bu. Satu ketika saya melakukan itu pembelajaran yang begitu itu kok saya jadi lupa ya, kok tidak saya ingat lagi. Jadi begini Bu, saya pernah melakukan itu dan anak-anak itu jadi lebih aktif. Mungkin saya akan menggunakan cara itu lagi Bu untuk mengaktifkan siswa. Oh jadi ini pernah dilakukan Pak Anang? Iya tapi saya lupa itu Bu. Mungkin dari percakapan kita ini saya masih jadi ingat gitu Bu. Baik, kira-kira dalam waktu dekat ini apakah bisa dimulai untuk pembelajaran yang mengaktifkan siswa itu? Untuk memotivasi siswa itu saya bisa dengan meningkatkan motivasi siswa. Mungkin besok saya bisa mulai itu Bu. Tapi untuk yang PPT itu kan proses waktu ya, butuh waktu juga. Mungkin 2 hari lagi bisa saya mulai itu Bu. Keren sekali Pak Anang. Tindakan yang akan dilakukan ini. Saya kira Pak Anang sudah menemukan solusinya supaya anak-anak ini aktif, kemudian termotivasi dalam pembelajaran. Keren sekali Pak Anang. Semangat, semoga pembelajaran selanjutnya di kelas Pak Anang anak-anak bisa aktif, kemudian bisa termotivasi untuk belajar dan tentu saja nilainya juga bisa memuaskan. Iya. Baik Pak Anang, bagaimana perasaan Pak Anang setelah melakukan pembicaraan pada pagi hari ini? Kemudian apa yang Pak Anang dapatkan sih dari pembicaraan ini? Yang saya dapatkan dari perbincangan kita pada pagi ini itu saya jadi termotivasi Bu, saya jadi terbuka kembali, saya punya pandangan lagi gitu. Jadi unek-unek saya itu sudah tersampaikan dan saya menemukan solusi semua untuk perbaikan di kelas saya tentunya. Jadi terima kasih sekali Bu. Sama-sama Pak Anang, saya juga terima kasih karena Pak Anang sudah percaya dengan saya untuk menyampaikan informasinya. Baik Bu. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi Bu, kita lanjutkan kembali aktivitas kita ya. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi Bu Ta. Mohon izin ya Pak Anang, nanti saya akan menjadi pengamat pada saat Pak Anang melakukan coaching bersama Bu Eni. Oh baik Bu, silakan Bu. Jadi begini Pak Anang, untuk pagi ini perlu saya sampaikan instrumen pengamatan yang akan saya lakukan terhadap Pak Anang selaku coach nanti. Bisa dilihat instrumennya Pak. Yang perlu saya sampaikan di awal bahwa tujuan pengamatan ini itu bukan untuk menilai Pak Anang, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran kita aja Pak. Silahkan dilihat dulu instrumennya. Kalau menurut Pak Anang, apakah instrumen ini sudah cukup untuk membantu pengembangan diri Pak Anang sebagai seorang coach? Menurut saya ini instrumennya sudah lengkap Bu, sudah cukup untuk sebagai instrumen dalam proses observasi nanti ya Bu. Wah terima kasih Pak Anang. Kalau boleh tahu nih Pak, di dalam instrumen ini kan mencakup kompetensi coaching. Menurut Pak Anang dari kompetensi ini kompetensi mana yang ingin Bapak fokuskan? Yang akan saya fokuskan nanti pada bagian fokus terhadap coaching Bu. Kemudian dengan pertanyaan yang berbobot mungkin begitu Bu. Baik Pak Anang, lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Anang? Fokus aja Bu pada coaching ya begitu ya. Saya kira itu juga dua itu juga
sebagai acuan saya untuk proses belajar saya, Bu. Jadi itu dua penting banget, Bu. Ya. Fokus terhadap coaching dan pertanyaan yang berbobot ya, Bu. Baik, Pak Anang. Lalu kira-kira indikator apa saja yang dapat saya amati untuk menunjukkan ketercapaian tujuan dari Pak Anang ini? Indikator yang bisa Ibu amati nanti kayaknya sih tentang proses coaching saya, Bu. Proses coaching saya supaya bisa berjalan dengan baik, coaching juga terlihat nyaman nanti, kemudian tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menghakimi, terus saya bisa lebih fokus kepada coaching gitu, Bu. Baik, Pak. Nanti saya jadikan catatan untuk pengamatan proses coaching nanti ya, Pak. Iya. Adakah kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan? Saya kira itu sudah cukup, Bu. Baik, Pak, menarik sekali. Semoga sukses ya, Pak Anang. Iya, Bu, terima kasih. Baik, selamat pagi, Bu Eni. Selamat pagi Pak Anang. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak Anang. Jadi walaupun ada pikiran Pak Anang sendiri, bagaimana kabarnya? Saya agak cukup baik, Bu. Hanya saja memang kondisi kurang fit saya. Jadi begini, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu tadi kan bilang sedang ada pikiran. Nah, kira-kira pikiran apa yang mengganggu Ibu Eni? Iya. Saya minta waktunya Pak Anang untuk kita ngobrol di kesempatan kali ini. Saya tuh kepikiran kok kemarin itu siswa saya di kelas itu tuh kayak nggak aktif, nggak semangat gitu loh Pak di dalam pembelajaran saya. Oh begitu. Jadi yang membuat pikiran Ibu terganggu itu adalah karena sistem pembelajaran yang mengakibatkan siswa kurang aktif gitu ya. Iya. Oh begitu ya. Jadi Bu, kira-kira nih dari pembicaraan yang akan kita tuju ini apa ya, Bu? Saya pengen nantinya kelas saya itu aktif, terus anak-anak juga aktif, bisa saling apa ya, maksudnya kelihatan hidup gitu loh Pak, kelas saya begitu. Oke, begitu ya Bu. Oke. Sebelum kita lebih lanjut untuk membicarakan sesuatu pada pagi hari ini, apakah saya diizinkan untuk merekam, Bu? Iya, boleh Pak, boleh. Baik, terima kasih Bu Eni. Iya. Iya Bu, begini Bu, apakah ada hal yang terlihat pada anak gitu ketika Ibu itu menyampaikan materi begitu, terus membuat anak-anak itu kurang aktif, itu terlihatnya itu dari mana Bu Ibu melihatnya? Iya, itu saya tuh merasa gini, apa karena saya itu selama mengajar di kelas itu cuman ceramah di depan, apa karena kurang apa namanya alat peraga sehingga siswa-siswa saya, murid saya itu cuman ya mereka memperhatikan saya tapi pasif gitu loh Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi tekanan terlihat betul-betul di situ ya Bu. Iya. Baik. Lantas selanjutnya Bu, kira-kira menurut Ibu apakah Ibu ada solusi bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa terlihat lebih aktif lagi dalam pembelajarannya? Apa ya? Mungkin saya memang kurang menguasai teknologi ya Pak Ana. Mungkin anak-anak itu mungkin pengennya saya itu ngajarnya pakai video-video pembelajaran, pakai yang gambar-gambar animasi yang bergerak itu. Mungkin anak-anak itu pengennya mungkin seperti itu ya, karena mereka sendiri kan sekarang di rumah itu nonton filmnya aja udah yang film animasi yang bagus itu. Mungkin anak-anak mungkin pengennya yang seperti itu Pak. Oh, jadi begitu ya. Mungkin untuk kedepannya nih, apa yang bisa Ibu Eni lakukan? Tindakan selanjutnya yang bisa Ibu Eni kerjakan itu kira-kira apa? Mungkin saya harus bisa membuat video pembelajaran untuk
saya ajarkan dengan siswa saya di kelas, Pak. Mungkin itu yang harus saya Itu yang bisa lakukan. dilakukan. Iya. Apakah Ibu Eni itu mengalami kendala dalam hal ini? Iya. Mungkin saya tuh kurang bisa mengoperasikan itu, misalnya cara membuat video pembelajaran. Mungkin saya kurang bisa menguasai, Pak, kalau yang seperti itu. Kurang bisa menguasai ya. Iya. Kalau begitu Bu, apakah ada orang yang bisa membantu kira-kira untuk mewujudkan impian Ibu ini? Ada sih, Pak, ada beberapa teman guru tuh di sini itu mereka jago dalam membuat animasi video itu, terus bisa membuat yang gambar bergerak untuk bisa saya tampilkan di depan kelas gitu, Pak. Oh, begitu. Itu mungkin ada lagi Bu yang bisa membantu Ibu selain Pak Guru tadi, siapa namanya? Pak Jarwo. Oh, Pak Jarwo. Mungkin selain Pak Jarwo, apakah ada yang bisa membantu Ibu? Ya. Mungkin saya juga harus aktif mengikuti diklat-diklat tentang pembuatan video-video atau tentang bagaimana cara membuat kelas lebih hidup lagi. Oh, oke. Iya. Kira-kira Ibu, yang waktu paling dekat Ibu bisa kerjakan itu yang mana dulu? Ya mungkin yang bisa saya kerjakan dalam waktu dekat ini ya itu bertanya ke Pak Jarwo itu tadi, karena untuk melaksanakan diklat sepertinya ada saya dapat info itu bulan depan itu baru ada diklat tentang video pembelajaran, Pak. Oke. Lantas selanjutnya kan Ibu ini mau minta tolong sama Pak Jarwo ya. Kira-kira Bu, target waktu sampai Ibu Eni bisa belajar itu kira-kira berapa hari atau berapa minggu? Ya mungkin kalau saya memang fokus belajar, benar-benar fokus belajar untuk membuat video pembelajaran itu ya sekitar mungkin 2 hari, 3 hari. Kalau setiap hari saya belajar dengan Pak Jarwo mungkin bisa setelah pulang sekolah, Pak. Oh begitu ya Bu. Kira-kira Pak Jarwo ini tidak terganggu ya Bu waktunya? Tidak, Pak. Setiap selesai mengajar kita masih ada waktu sih untuk belajar. Usaha 2 jaman itu masih Baik, kalau begitu itu rencana Ibu ini yang paling dekat, yang bagus sekali sebenarnya. Kira-kira nih Bu, sekarang ada nggak yang bisa membantu mengingatkan Ibu Eni supaya rancangan Ibu Eni ini soal tadi permasalahan yang Ibu Eni kerjakan itu kan, kemudian Ibu Eni tadi akan belajar dari Pak Jarwo itu kan, kira-kira yang bisa membantu mengingatkan Bu, bisa membantu mengingatkan supaya tetap fokus pada tujuan yang ada Ibu Eni lakukan itu, kira-kira ada nggak Bu? ya mungkin saya bisa nyatet di note HP Pak, nanti bisa saya nanti pas jam berapa saya bisa mulai belajar dengan Pak Jarwo, nanti saya nanti alarm HP. Ya. Kalau mungkin selain di HP ada nggak Bu? Ataukah memang dari HP itu sudah cukup Bu? Cukup sih Pak, menurut saya dari situ nanti malah ada alarm untuk mengingatkan saya untuk mulai belajar. Nanti saya akan menghubungi Pak Jarwo untuk membimbing saya melakukan pembelajaran membuat video animasi pembelajaran ini, Pak, sedikit-sedikit. Ya, bagus sekali ya tindakan Bu Eni ya. Semoga kedepannya bisa sukses ya, bisa lancar dalam merubah situasi tentunya ya, situasi di kelas, supaya siswa juga bisa lebih aktif, siswa lebih termotivasi dalam belajar dengan ditampilkan media-media yang seperti Ibu Eni sudah sampaikan tadi. Nah, untuk yang terakhir nih Bu Eni, pertanyaan dari saya, apa yang Ibu Eni rasakan setelah kita melakukan perbincangan seperti ini? Saya senang sih ada teman ngobrol, teman menyampaikan unek-unek, teman mencari solusi. Saya ini menjadi tahu ini bagaimana saya harus belajar untuk membuat video pembelajaran supaya bisa saya terapkan di kelas saya, Pak. Oke, baik. Kalau begitu Bu, semoga mungkin 3-4 hari ke depan saya akan kembali, kita bisa berbincang-bincang lagi Bu, untuk saya bisa melihat, saya sangat tertarik sekali untuk mendengar keberhasilan dari Bu Eni ya. Iya. Nah, semoga berhasil apa yang sudah dirancangan tadi,
sehingga siswa kita bisa menjadi siswa yang baik, menjadi siswa yang termotivasi dalam belajar mereka, sehingga mereka belajar juga mendapat pelajaran yang sangat menyenangkan untuk mereka semua. Baik Bu, saya kira waktunya sudah agak siang ini. Terima kasih Pak. Baik Bu, kita akhiri ya Bu. Iya. Apa namanya? Terima kasih sekali waktu ngobrolnya. Saya bisa mengeluarkan unek-unek saya. Terima kasih banyak ya Pak Anang ya. Baik Bu, terima kasih. Sudah berhasil melakukan coaching pada ini. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi begini Pak Anang, saya pertama sudah mengobservasi proses coaching yang Pak Anang lakukan, mengizin melakukan lanjutan percakapan tadi ya Pak Anang. Iya. Pasca observasi. Jadi Pak Anang kalau boleh tahu nih, apa yang sudah Pak Anang lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Saya tadi bisa fokus Bu terhadap coaching ya tentunya. Itu yang bisa saya bisa saya lakukan gitu. Luar biasa sekali Pak Anang. Selamat ya Pak Anang sekali lagi. Sekalian ini saya mau menyampaikan hasil observasi yang tadi saya tulis, kemudian pas Pak Anang melakukan percakapan. Izin menyampaikan yang pertama tadi sebagai coach Pak Anang itu sudah menunjukkan berpegang teguh pada prinsip coaching, yaitu proses kemitraan tadi. Hal ini terlihat dari sikap tubuh Pak Anang yang tampak bersahabat, kemudian terbuka terhadap coaching. Kemudian yang kedua, Pak Anang tadi mendengarkan aktif. Tadi juga ditunjukkan dengan pemilihan kata kunci, kemudian ulang-ulang ucapan dari coaching. Kemudian yang ketiga, Pak Anang itu juga sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan terbuka. Tadi sudah menanyakan pertanyaan terbuka kepada coaching. Kemudian terakhir, Pak Anang juga sudah menggunakan pertanyaan yang dapat memicu coaching untuk menyampaikan ide-idenya. Keren sekali Pak Anang pokoknya. Ini tadi sudah lengkap. Terima kasih Bu Okta. Pak Anang, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan yang lainnya selain yang tadi? Saya ingin mengajukan kompetensi dalam hal ini aja, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot aja. Ya. Kira-kira mau dikembangkan bagaimana ya Pak? Ya saya harus terus dikembangkan dalam kehidupan saya, berlatih tentunya untuk menjadi seorang coach yang baik begitu. Kalau pertanyaan-pertanyaannya itu berbobot tentunya itu akan lebih lagi membuat coaching tentunya ya semakin terbuka dengan pemikirannya dan semakin banyak menemukan solusi yang dia inginkan begitu. Kira-kira kedepannya Pak Anang ingin berkolaborasi dengan siapa aja Pak Anang? Kira-kira saya akan berkolaborasi dengan tentunya teman sejawat ya, kemudian ada kepala sekolah di situ untuk saya terus belajar mempraktekkan hal yang baik begitu, sehingga ke depan saya dapat lebih memahami tentang coaching gitu. Kalau Pak Anang, jadi Pak Anang kedepannya ingin terus melakukannya, latihan terus, kemudian juga ingin berkolaborasi dengan rekan sejawatnya tadi. Keren sekali pokoknya Pak Anang. Saya sangat bangga sekali karena saya bisa menjadi pengamatnya dari Pak Anang. Saya menemukan banyak hal dalam pembelajaran ini, dari proses ini. Terima kasih banyak Pak Anang. Salam sukses. Terima kasih Bu. Baik, selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Pak Anang. Mohon izin pagi hari ini saya akan menjadi pengamat pada saat Bu Eni menjadi coach dalam proses coaching bersama Bu Okta. Silakan Pak Anang dengan senang hati. Oke, baik, jadi begini Bu, untuk siang hari ini perlu saya sampaikan bahwa instrumen pengamatan yang akan saya lakukan terhadap Bu Okta itu sudah Ibu terima. Sudah Pak, sudah. Bagaimana ya Pak? Jadi begini, yang perlu saya sampaikan itu di awal adalah tujuan pembelajaran ini, tujuan pengamatan ini bukan berarti saya itu menilai Ibu Eni ya.
Namun tujuan yang akan saya lakukan ini adalah sebagai proses pembelajaran, begitu Bu. Jadi silakan Ibu lihat dulu apakah instrumen pembelajaran itu sudah membantu Ibu dalam mengembangkan diri sebagai coach. Sepertinya sudah sih Pak Anang. Pak Anang bisa menggunakan instrumen ini untuk observasi nanti. Oh baik, kalau begitu Bu Eni, kalau boleh tahu nih, di instrumen itu kan tercakup daripada kompetensi coaching. Nah, menurut Bu Eni, dari kompetensi inti coaching itu, Ibu ingin fokus melakukan observasi pada bagian mana Bu? Saya pikir saya ingin mengembangkan dalam bagian pertanyaan berbobot ya Pak. Saya bagaimana menyampaikan pertanyaan dengan pertanyaan yang terbuka untuk coaching. Oke, pada bagian itu ya Bu, pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Oke. Dan kalau boleh tahu tujuan daripada proses pengamatan ini itu apa Bu? Saya coba mungkin fokus pada ini Pak, pemilihan kata sama sikap tubuh saya ketika saya berbicara dengan coaching. Oke, begitu berarti kita harus tentang fokus gitu ya Bu? Iya. Fokus gitu ya. Baiklah kalau begitu itu kompetensi yang secara spesifik yang Ibu lakukan ya. Iya. Hebat sekali Bu. Lalu kira-kira itu indikator apa saja yang bisa saya amati untuk menunjukkan ketercapaian tujuan dari Ibu Eni? Kira-kira ketika coaching nyaman berbicara dengan saya, menyampaikan permasalahannya dengan nyaman, gitu Pak, tanpa saya berikan pertanyaan yang menghakimi. Baik, kalau begitu nanti apa yang disampaikan Ibu Eni itu akan saya jadikan catatan untuk kita, untuk saya dan untuk Ibu Eni lebih lagi supaya nanti sejauh mana catatan-catatan itu apa yang Ibu Eni inginkan itu bisa tercapai begitu ya Bu ya. Iya Pak. Baik kalau begitu mungkin ada kompetensi lain yang mau Ibu Eni kembangkan? Saya rasa sudah cukup itu saja dulu Pak. Baik, kalau begitu sangat menarik sekali Bu. Semoga sukses Bu Eni. Selamat siang Mbak Oka. Selamat siang Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi saya banyak pikiran nih. Pikiran apa Bu Oka? Iya, tentang pembelajaran di kelas saya Bu. Jadi anak-anak itu saya rasa kurang termotivasi untuk belajar. Kalau saya suruh belajar, ya cuma mengerjakan gitu aja, tapi tidak aktif juga di pembelajaran saya. Oh begitu. Maaf Bu Oka, ini saya izin percakapan kita ini kita rekam ya. Boleh Bu Oka? Silakan Bu. Oke. Jadi itu tadi yang membuat pikiran Bu Oka. Ya. Jadi tujuan dari percakapan kita siang hari ini apa Bu Oka? Tentu saja saya ingin membuat pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswa saya, sehingga anak-anak saya itu bisa termotivasi belajar, kemudian juga aktif dalam pembelajaran. Oh gitu. Oh jadi itu tujuan dari kita berbicara siang hari ini ya. Semoga nanti di akhir pembicaraan kita Bu Okta dapat menemukan solusi untuk permasalahan Bu Okta ya. Baik Bu Eni. Jadi saya ada nggak hal yang membuat kenapa kok kelas Bu Okta itu kondisinya seperti itu? Hal apa kira-kira yang membuatnya seperti kayak gitu? Saya rasa sih mungkin ya. Saya mengajarnya monoton. Kan sekarang ada pembelajaran diferensiasi Bu. Tapi saya belum melaksanakannya. Jadi saya pembelajaran itu fokus dalam satu gaya belajar saja atau mungkin satu minat saja begitu. Jadi tidak bisa melayani minat-minat yang lain. Jadi kalau pembelajaran saya cuma menonton video, padahal ada anak-anak yang ingin keluar kelas mungkin seperti itu. Oh gitu. Lalu untuk tindakan Bu Okta sendiri selanjutnya bagaimana dengan kondisi seperti itu? Itu mungkin saya berusaha akan membuat pembelajaran yang diferensiasi sehingga anak-anak saya itu semua kebutuhan belajarnya
semua minatnya dapat terpenuhi dalam belajar saya. Jadi mereka bisa senang dulu, kemudian mungkin kalau sudah senang mereka bisa aktif dalam pembelajaran. Begitu Bu Eni. Selain itu, apakah ada hal lain lagi yang bisa membuat kelasnya Bu Okta itu lebih baik lagi, anak-anak lebih antusias lagi, begitu? Saya rasa sih yang saya akan lakukan mungkin itu dulu saja Bu. Apakah itu nanti berhasil atau tidaknya, ya itu dulu saya kerjakan. Nanti kalau tidak berhasil saya coba ganti metode lain. Bagus sekali itu rencana Bu Okta, sudah bagus sekali. Kira-kira apakah Bu Okta butuh bantuan dari pihak lain untuk apa yang akan Bu Okta lakukan di kelas Bu Okta? Tentu saja saya butuh bantuan ya dari mungkin teman guru yang sama fasenya. Kan saya mengajar di kelas 3, di fase B mungkin saya akan minta bantuan kepada rekan-rekan guru saya yang juga fase B. Oke. Menurut Bu Okta, apakah efektif itu meminta bantuan rekan-rekan guru untuk pembelajaran di kelas Bu Okta? Tentu saja mungkin efektif ya Bu, karena bisa berbagi. Kemudian mungkin saya juga dapat masukan karena yang kelas 4 itu sudah mengikuti program sekolah penggerak itu diklat-diklat dan karya. Mungkin saya bisa belajar banyak kepada beliau-beliau ini. Oke, jadi Bu Okta ingin berkolaborasi dengan teman yang sudah lebih dahulu mendapatkan pembelajaran tentang diferensiasi begitu. Kira-kira apakah dalam waktu dekat ini Bu Okta dapat mempraktekannya? Mungkin minggu depan, karena untuk melakukan belajar diferensiasi dibutuhkan rencana-rencana dan banyak media mungkin yang akan saya gunakan, kemudian ide mungkin saya juga harus tanya juga dengan anak-anak, melakukan diagnosis awal apa sih gaya belajar mereka, kemudian minat mereka dalam pembelajaran, seperti itu. Oke, bagus sekali, semangat sekali Bu Okta ini ya. Saya kira Bu Okta sudah menemukan solusinya untuk pembelajaran Bu Okta. Sudah. Bagaimana sekarang perasaannya Bu Okta setelah menemukan solusi untuk permasalahan yang ada di kelas Bu Okta? Bagaimana perasaannya? Saya lega, saya menjadi semakin yakin saya bisa melakukannya. Kemudian saya terbantu sekali dengan Bu Eni karena yaitu saya jadi yakin kalau saya bisa melakukannya. Hebat. Semangat terus ya Bu Okta ya. Baik, Bu Eni, terima kasih banyak. Ini saya berutang nih sama Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Ya, sama-sama. Semangat selalu ya Bu Okta ya. Baik, Bu Eni, terima kasih. Oke, Kayaknya sudah jam masuk. Ini anak-anak sudah. silakan Bu Okta, silakan kalau mau Ya, kelas ya. terima kasih Bu Eni. Baik, selamat siang Bu Eni. Selamat siang Pak. Selamat ya, tadi sudah melaksanakan proses coaching yang luar biasa saya lihat. Terima kasih Pak Ana. Saya mau kasih tepuk tangan. Jadi begini Bu Eni, saya selaku pengamat itu tadi sudah mengobservasi proses coaching yang sudah Ibu Eni lakukan. Nah, mohon izin untuk melanjutkan percakapan pada observasi kali ini ya, Bu Oke, Eni. Pak Ana. Dengan senang hati Pak Ana. Jadi begini Bu Eni, kalau boleh tahu Bu Eni, apa yang sudah Ibu Eni lakukan pada saat tadi melakukan coaching ya, kepada Ibu Okta tadi? Saya pikir saya tadi sudah fokus dengan Bu Okta. Saya juga sudah membuat catatan-catatan kecil Pak. Luar biasa sekali Bu Eni. Sekali lagi saya apresiasi luar biasa ya untuk proses yang sudah Ibu lakukan. Nah, sekalian ini Bu, saya akan menyampaikan hasil daripada observasi saya tadi ya Bu ya. Boleh Pak. Misalkan observasi tadi yang Ibu lakukan, ini ulasannya begini Bu. Sebagai coach, Ibu Eni itu tadi sudah menunjukkan berpegang teguh pada prinsip coaching, ya, yaitu proses kemitraan, ya kan. Nah, hal ini terlihat dari sikap Bu Eni,
ya kan, merasa menjadi seorang coach yang dekat gitu dengan coachingnya. Nah, kemudian tadi juga tampak sekali bersahabat dan banyak sekali melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka Ibu Edi. Nah, Ibu Edi juga tadi itu terlihat aktif dengan penggunaan kata-kata kunci yang diulang akan sehingga memperjelas daripada kunci ini untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Kemudian tadi juga sudah menggunakan kata-kata yang dapat memicu coach untuk menyampaikan ide-idenya. Jadi saya lihat tadi luar biasa sekali ya, coach hanya terbuka, bisa menemukan solusinya gitu ya Bu ya. Jadi begitu Bu, itu yang bisa saya sampaikan, itu hasilnya dari tadi yang saya sampaikan gitu Bu. Terima kasih sekali loh Pak Anang sudah Iya, menjadi Bu. pengamat. Ya, kemudian Bu, apa sih kompetensi yang ingin dikembangkan lagi? Mungkin ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Eni. Mungkin saya harus tetap selalu menjadi pendengar yang baik setiap pendengar coach saat berbicara Pak. Oh begitu. Baik, itu juga akhirnya lebih bagus lagi. Tapi tadi sudah bagus, nah ini mau ditingkatkan menjadi lebih bagus lagi, luar biasa sekali. Nah, mungkin ada lagi Bu, kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan? Iya. Jadi kedepannya mungkin saya harus sering-sering melakukan praktek coaching ini Pak. Oke. Kira-kira itu mau praktek dengan teman sejawat atau di sekolah ya gitu ya? Iya Pak. Benar. Karena itu memang teman yang paling dekat dengan kita itu. Iya betul sekali Pak. Oke. Jadi itu saya bangga sekali menjadi seorang pengamat yang sudah saya lakukan tadi ya, proses coaching dari Pak Ibu ya itu. Saya menemukan banyak sekali pelajaran yang tentunya bisa saya terapkan juga untuk proses perbaikan kita ke depan begitu Bu. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Sukses terus, semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali, kita bisa berkolaborasi lagi begitu Bu. Terima kasih banyak ya Pak Anang ya. Ya Bu, sama-sama.